check out, serta memberikan pelayanan saat tamu menginap di hotel. Dan juga akan membahas bagaimana sistem pencatatan transaksi dan laporan keuangan dibuat. Selain itu, Anda juga akan belajar tentang ilmu pengetahuan dasar yang dibutuhkan seorang resepsionis hotel. Pertama, mempersiapkan kedatangan tamu. Kedua, proses penanganan kedatangan tamu atau check-in. Yang ketiga, proses penanganan keberangkatan tamu atau check-out. Dan yang keempat, reservasi. Dan yang terakhir, kelima adalah beberapa ilmu dasar yang harus dikuasai oleh seorang resepsionis hotel. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu mempersiapkan kedatangan tamu. Adapun beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang resepsionis hotel sebelum menerima tamu atau preparation for guest arrival antara lain, yang pertama adalah membaca logbook. Logbook adalah buku catatan harian, di mana logbook ini berisi semacam hal-hal atau masalah yang memerlukan tindak lanjut atau follow up dari petugas resepsionis pada shift sebelumnya kepada shift berikutnya. Untuk itu, logbook merupakan catatan penghubung yang penting dari shift yang satu ke shift berikutnya. Isi logbook adalah informasi sebagai berikut. Yang pertama, okupansi hotel atau tingkat hunian hotel pada hari tersebut. Kemudian berisi pula mengenai jumlah tamu yang akan tiba atau AA atau expected arrival. Kemudian jumlah tamu yang akan check out atau biasa disingkat menjadi ED, expected departure. Kemudian juga persiapan yang belum selesai dan memerlukan tindak lanjut dari kedatangan tamu VIP, rombongan, dan tamu-tamu spesial lainnya. Selanjutnya, di dalam logbook juga berisi tentang permasalahan seperti adanya tamu skipper, tamu yang di blacklist atau lainnya. Informasi lainnya juga yang berkenaan dengan departemen lain tertuang juga di dalam logbook tersebut. Kemudian di dalam logbook juga terdapat informasi mengenai permintaan tamu pindah kamar. Yang kedua, setelah tadi kita membaca logbook, seorang resepsionis hotel juga harus melakukan pengecekan akurasi rak status kamar atau room rec. Resepsionis dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dari room rec. Yang kedua, setelah mempersiapkan kedatangan tamu dengan membaca logbook, berikutnya adalah melakukan pengecekan akurasi rak status kamar atau room rec. Resepsionis dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rak status tamu, seperti informasi mengenai lokasi kamar. Lokasi kamar dikenal dari nomor kamar, misalnya 103 terletak di lantai 1 dan menghadap ke kolam renang. Kamar 201 terletak di lantai 2 dan menghadap ke pantai dan lain sebagainya. Kemudian berisi pula mengenai nomor kamar. Setiap kamar diberi nomor dan semua kamar yang ada dicantumkan pada rak kamar. Harga kamar. Pada bagian ini terdapat harga kamar sesuai dengan yang tercantum dalam tarif. Kemudian di dalam room rec berisi juga mengenai status kamar. Status kamar dengan mudah dapat ditandai pada rak kamar sehingga melalui rak kamar dapat diketahui status yang terakhir seperti dihuni, kosong, rusak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menghitung kamar atau room availability for walk-in.
Okupansi adalah jumlah kamar terjual dibanding dengan jumlah kamar yang siap dijual. Memahami okupansi rasio atau rasio tingkat hunian merupakan ukuran keberhasilan dalam menjual kamar hotel. Night audit biasanya mengumpulkan data dari pembagian ruang dan menghitung rasio hunian. Sedangkan front office manager adalah menganalisa informasi dan mengidentifikasi tren atau sesuatu yang sedang hangat berlangsung, pola atau masalah-masalah yang dihadapi. Hotel okupansi adalah tingkat hunian kamar di mana data dapat digunakan sebagai alat pembanding untuk hotel itu sendiri dengan hotel lainnya dalam rangka bisnis. Hotel okupansi dihitung setiap hari. Jumlah misalnya kamar Jambulwok Hotel yang dapat dijual sebanyak 100 kamar untuk 5 lebih banyak ruang dalam keadaan rusak atau sedang diperbaiki. Total kamar terjual sebanyak 70 kamar. Bagaimana Jambulwok dengan tingkat okupansi itu? Kita akan hitung sebagai berikut. Jumlah kamar 70, jumlah kamar yang siap dijual 100 dikalikan 100%. Itulah tingkat hunian hotel pada saat itu. Jumlah kamar yang sudah terjual dibagi jumlah kamar yang tersedia kali 100%. Dapatlah kita apa yang kita sebut dengan hotel okupansi. Mengapa sangat penting mengetahui persentase tingkat hunian? Manajemen hotel biasanya memprediksi atau mengetahui 1. Penyediaan stok makanan dan minuman di Departemen Food and Beverage. Persiapan segala macam stok untuk kebutuhan kamar. Kemudian juga sebagai pembanding dengan hotel lainnya. Sebagai perbandingan dengan hotel lainnya dalam rangka bisnis dengan mengetahui pesaing hunian hotel lainnya. Sobat Cakap, selanjutnya kegunaan dengan mengetahui tingkat hunian hotel adalah untuk penambahan dan pengurangan tenaga kerja. Dengan meninjau jadwal kerja personel di setiap departemen, termasuk penambahan atau pengurangan untuk meninjau keberadaan saat itu jumlah karyawan yang akan menangani para tamu. Kemudian melakukan blocking kamar. Melakukan blocking kamar secara manual. Jadi kegiatan memblok